Selamat malam semuanya. Jadi hari ini kita pertemuan kedua untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman. Minggu lalu kita sudah membahas tentang pengantar dari apa itu algoritma dan pemrograman. Dan pada pertemuan kedua ini kita akan membahas terkait dengan identifier, tipe data, dan variabel pada bahasa C. Oke, kita sedikit sudah masuk ke penggunaan program Dev C++ nantinya. Silahkan yang belum install, diinstal di laptopnya untuk implementasi dari mata kuliah algoritma dan pemrograman ini. Nah, sebelum kita lanjut, kita brainstorming dulu terkait dengan apa yang sudah kita bahas atau pelajari di pertemuan pertama yang minggu lalu. Nah, apa definisi dari sebuah algoritma? Oke, kita kembali lagi. Algoritma itu adalah sebuah proses atau step by step di dalam mengerjakan sesuatu. Pastinya apa yang kita kerjakan harus sistematis dan dengan logika. Oke, yang perlu kita garis bawahi adalah sistematis dan logika. Jadi algoritma itu adalah cara penyelesaian sebuah permasalahan atau step by step cara penyelesaian sebuah permasalahan secara sistematis dan logika. Yang kedua, bagaimana algoritma dalam menyelesaikan permasalahan dalam menentukan bilangan ganjil atau genap. Kalau ganjil atau genap berarti kita harus memiliki sebuah bilangan tertentu dulu. Berarti ingat di dalam sebuah proses ada input, ada proses, ada output. Nah, inputnya apa? Berarti kita harus menyiapkan bilangan dulu. Tentukan bilangan, baru proses. Prosesnya adalah memoduluskan bilangan tersebut dengan 2. Modulus itu artinya tampilkan hasil bagi. Ketika dibagi 2 bilangan tersebut, hasil baginya berapa? Contoh, tentukan bilangan. Bilangan yang kita tentukan adalah 3. 3 dimodulus 2. Ya, 3 dibagi 2 itu adalah 1, sisa 1. Sisa satunya itu yang kita sebut modulus. Oke ya. Nah, kembali lagi ke soal nomor 2. Bagaimana algoritma dalam menyelesaikan permasalahan bilangan ganjil atau genap? Tentukan bilangan yang pertama, terus moduluskan dengan 2. Nah, jika sisa hasil bagi itu adalah 1, berarti dia ganjil. Kalau sisa bagi dari 2 atau modulus 2 itu sisa baginya adalah 0, berarti dia bilangan genap. Dan berikutnya adalah menampilkan output dari modulus tersebut. Jadi di sini cukup 3 saja algoritmanya. Yang pertama tentukan bilangan, yang kedua modulus bilangan tersebut dengan 2. Jika bilangan hasil baginya adalah 1 berarti ganjil. Kalau sisa bagi 2-nya bernilai 0 berarti itu bilangan genap. Dan yang ketiga adalah tampilkan ganjil atau genap. Yang ketiga, jelaskan 3 bentuk dasar dari algoritma. Bentuk dasar dari algoritma seperti yang kita ketahui kemarin, 1 adalah berupa bahasa ya, bahasa linguistik, bahasa keseharian. Yang kedua berupa flowchart atau bagan alir. Yang ketiga itu adalah berupa pseudocode. Silahkan dibawa kembali catatannya, slide minggu lalunya. Apa itu bentuk algoritma dengan bahasa natural. Yang kedua adalah flowchart. Dan yang ketiga adalah pseudocode. Oke, pertemuan ini kita bahas diawali dengan identifier. Nah, identifier itu adalah pengenal atau biasa disebut dengan pengidentifikasi suatu tipe data yang akan kita deklarasikan, gitu ya. Jadi identifier itu adalah pengenal. Biasanya kita sebutkan
juga yang mengidentifikasi suatu tipe data yang akan kita deklarasikan di dalam tubuh program nanti. Nah, untuk apa? Nah, agar si compiler itu dapat mengerti dan mengenali apa yang kita maksud. Nah, identifier itu juga dapat kalian artikan sebagai nama yang diberikan dalam penamaan objek. Nah, nanti kita contohkan di belakang. Identifier yang kalian harus ketahui itu dapat berupa nama variabel, baik itu nama konstanta, nama fungsi, nama prosedur. Fungsi dan prosedur nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke ya. Nah, identifier yang mempunyai peran sebagai variabel dan konstanta itu dapat berfungsi untuk menampung sebuah nilai yang akan digunakan dalam suatu program. Nah, hal ini dapat kita gunakan untuk memudahkan dalam menangani proses penanganan data yang memiliki nilai di dalamnya. Nah, misalkan kita ingin memasukkan dan ingin menampilkan sebuah nilai, itu ya berupa identifier. Maka kita akan memberikan huruf atau kata untuk menampung suatu data nilai yang akan kita berikan ke dalam sebuah identifier. Jadi kalau di dalam slide, gambar identifier itu adalah variable definition itu. Ya, int variabel 1, variabel 2, int variabel 3 itu adalah identifier. Itu yang kita akan bahas sekarang. Nah, identifier itu ada dua. Identifier yang memiliki nilai tetap selama program berjalan itu disebut dengan konstanta. Nah, konstanta di sini sangat berguna untuk menyimpan nilai yang bersifat tetap. Misalkan di dalam menghitung luas lingkaran, kita sudah memiliki nilai pi yang nilainya adalah 3,14. Jadi, pi itu yang kita sebut dengan identifier berupa konstanta. Gitu ya. Nah, sedangkan identifier yang nilainya berubah-ubah atau diubah selama proses program berjalan, ya, itu disebut dengan identifier jenis variabel. Jadi yang dapat merubah adalah pengguna atau sesuatu statement di dalam sebuah proses program tersebut. Jadi ada dua jenis identifier, ada konstanta, ada variabel. Nah, ada sebuah ketentuan kita menuliskan sebuah identifier, baik itu konstanta, nama konstanta, atau nama variabel di dalam program. Yang pertama itu adalah case sensitive. Artinya, ketika nama identifiernya adalah huruf kecil, misalkan int panjang, 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 semuanya ditulis huruf kecil. Nah, selanjutnya di dalam program-program berikutnya atau script-script berikutnya di dalam program tersebut, untuk pemanggilan identifier panjang yang tadi, itu tulisannya juga harus disesuaikan. Jangan sampai kita memanggil variabel panjang dengan nama variabel panjang tapi P-nya besar. Itu salah, karena yang kita deklarasikan di awal itu adalah variabel panjang di mana tulisannya kecil semua. Berarti semuanya harus huruf kecil semua nama variabel tersebut di bawahnya ketika kita memanggil variabel tersebut kembali. Yang kedua, tidak boleh menggunakan awalan angka. Jadi semua variabel itu harus diawali dengan huruf, tidak boleh angka. Misalkan panjang 1, identifier 2. Itu baru benar. Kalau 2 identifier itu enggak boleh.
Tidak boleh menggunakan spasi. Contoh, nama variabelnya adalah luas segitiga. Antara luas dan segitiga itu tidak boleh ada spasi. Jadi kalau nama identifier itu harus satu kesatuan. Kalau kita memberi nama variabelnya adalah luas segitiga, berarti ya kita sambungkan dengan karakter tertentu. Misalkan underscore kita pakai, berarti luas underscore segitiga. Itu adalah nama identifier nantinya. Tidak boleh menggunakan karakter simbol. Oke, seperti dolar, seperti crash, hashtag di depan nama sebuah variabel itu nggak boleh. Nah, tidak boleh menggunakan kata kunci yang yang sudah ditetapkan oleh bahasa C. Jadi nama variabelnya ya jangan sampai seperti break, return, itu nggak boleh. Karena break sama return itu adalah kata kunci yang sudah dimiliki oleh bahasa C. Jadi kita buatkan nama variabel yang lain. Seperti itu. Nanti kita contohkan lagi di belakang. Nah, bagaimana dengan konstanta? Ya, jadi identifier itu kan ada dua tadi. Yang pertama adalah konstanta, yang kedua yang pertama jenis dari identifier itu kan ada dua. Yang pertama adalah identifier jenis konstanta, yang kedua adalah variabel. Nah, kalau yang seperti yang tadi yang saya sampaikan, identifier yang konstanta itu di dalam proses program berlangsung, konstanta itu tidak pernah berubah nilainya. Seperti tadi, dalam menghitung luas lingkaran, di sana ada nilai pi yang harganya tidak mungkin kita rubah, 3,14 nilainya. Dan selama proses program berlangsung pun nilai pi itu akan tetap 3,14, tidak boleh berubah. Nah, karena itu yang sudah kita tentukan, berarti pi itu tergolong ke dalam identifier konstanta. Maka kita deklarasikan pi tersebut sebagai identifier konstanta. Nah, bagaimana cara pendeklarasian konstanta pada bahasa C? Nah, kita menggunakan define. Define nama konstanta diikuti dengan nilai. Atau kita menggunakan const. CONST. Const tipe data diikuti nama konstanta terus sama dengan nilai dari konstanta tersebut. Nah, itu adalah contohnya. Contohnya adalah define pi 3,14. Berarti kita mendefinisikan nilai pi 3,14. Atau di sampingnya kita menggunakan const. Kalau const double itu adalah tipe data, nanti kita bahas di belakang. Pi sama dengan 3,14. Antara define sama const itu sama. Artinya mendefinisikan sebuah konstanta. Identifier yang kedua itu adalah variabel. Jenis yang kedua adalah variabel. Nah, variabel di sini yang akan sering kita gunakan di dalam membuat sebuah program, karena sifat dari variabel itu adalah dinamis, nilainya juga bisa dirubah-rubah di dalam penggunaan variabel tersebut pada proses sebuah program. Oke ya. Nah, kita baca dulu. Sebuah identifier yang memiliki nilai yang dinamis atau bisa berubah. Jadi identifier variabel ini adalah pengenal yang teman-teman deklarasikan supaya compiler itu mengetahuinya. Nah, bagaimana cara mendefinisikan atau mendeklarasikan sebuah variabel di dalam bahasa C? Ya, ada tipe data diikuti nama variabel, titik koma. Ya. Nah, variabel itu
dalam pendeklarasiannya ada dua kriteria, ada dua kelompok. Yang pertama, variabel itu bisa disebut dengan variabel global. Yang kedua, variabel itu bisa disebut dengan variabel lokal. Apa bedanya? Nah, perhatikan contoh program berikut ini. Jadi, dua program ini adalah program untuk menginputkan nama dan alamat yang nantinya akan disimpan di variabel. Yang disimpan di variabel itu adalah nama dan alamat. Oke. Ada dua variabel yang dideklarasikan di sana, yaitu nama dan alamat. Sebelah kiri, variabel nama dan alamat itu dituliskan di bawah include your stream atau di atasnya int main. Oke. Nah, kalau yang di sebelah kanan, variabel nama yang bertipekan karakter char nama itu ada di dalam integer main. Kalau variabel alamatnya itu berada di dalam int alamat. Nah, int main sama int alamat itu adalah sebuah fungsi. Ada fungsi utama int main sama yang kedua adalah int alamat. Itu adalah sebuah fungsi yang nanti akan dijalankan oleh program. Nah, yang sebelah kiri, nama dan alamatnya itu ditulis di bagian blok sini. Itu menandakan bahwa variabel nama dan alamat termasuk variabel global. Maksudnya variabel global itu bagaimana? Variabel nama dan alamat itu akan dibaca lagi di dalam fungsi main ini, yaitu ini. Dia akan dibaca di sini. Nah, nama dan nama di sini itu sama. Di sini mendeklarasikan variabel, di sini memanggil. Dalam hal ini adalah akan memasukkan nama ke dalam variabel nama. Nama ini akan dipanggil. Artinya, padahal nama ini di dalam blok integer main. Dia memanggil keluar. Bisa. Begitu juga dengan alamat. Alamat ini ada di dalam blok int alamat ini, fungsi alamat ini. Dia juga memanggil keluar. Artinya ketika dia bisa mengakses keluar dari fungsinya sendiri, berarti alamat dan nama itu termasuk variabel global. Nah, berbeda ceritanya dengan variabel lokal. Nama dan alamat itu ditulis di dalam fungsinya masing-masing. Nah, artinya ketika dia dipanggil nama di sini, dia hanya bisa mengakses ke dirinya sendiri, yaitu masih di dalam lingkup integer atau int mainnya ke sini. Nah, misalkan karakter nama ini kita taruh di sini, berarti dia kembali lagi, dia bersifat variabel lokal. Dia bersifat variabel global. Karena di sini ditulis di dalam fungsi main itu sendiri, dia disebut sebagai variabel lokal. Alamat juga disebut sebagai variabel lokal. Nah, selanjutnya bagaimana dengan tipe data? Apa itu tipe data? Tipe data itu adalah pengelompokan data berdasarkan isi dan sifat dari data itu sendiri. Oke ya. Nah, tipe data itu adalah setiap variabel memiliki tipe data.
Tipe data itu tergantung dari jenis data yang akan kita simpan di dalam variabel tersebut. Nah, semisal teman-teman punya dua kotak. Kotak itu kita sebut sebagai variabel. Kotak yang pertama kita akan isikan dengan bilangan. Bilangannya adalah 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan kotak yang kedua kita isikan dengan nama seseorang. Kita isikan dengan Alex, Budi, Charlie, Dodi, dan lain sebagainya. Nah, fungsi dari kedua kotak itu berbeda. Fungsi dari kedua variabel itu berbeda. Yang pertama untuk menyimpan bilangan-bilangan, yang kedua untuk menyimpan karakter. Nah, secara tipe data kita akan memberi tipe data yang berbeda ke masing-masing dari variabel tersebut. Yang pertama, karena dia bersifat menyimpan bilangan, kita kasih tipe data int saja atau integer. Yang kedua, karena dia variabel yang difungsikan untuk menyimpan karakter, berarti kita berikan tipe data char saja. Nah, kalau ada pertanyaan, kenapa variabel tersebut kita berikan tipe data? Kita lihat tabel seperti ini. Nah, tiap-tiap tipe data itu memiliki ukuran memori yang berbeda. Jangkauan nilainya juga berbeda. Nah, kalau karakter itu di dalam memori itu kita bisa menyimpan 1 byte untuk satu data. 1 byte itu bisa jangkauannya adalah 127 karakter. Nah, artinya ini akan berhubungan dengan alokasi memori di dalam sebuah RAM di komputer teman-teman. Integer seperti itu juga. Jadi kalau membuat angka integer, kalau sampai 50.000 gitu ya, atau 32.000 deh, itu yang bisa hanya integer saja. Dia hanya alokasi memorinya di dalam sebuah RAM itu hanya sampai 32767. Nah, selebih dari itu kita gunakan apa? Bisa long integer, bisa double, gitu. Nah, terus kalau ada sebuah variabel, kita fungsikan untuk menyimpan bilangan pecahan, misalkan 3,2, kita menyimpan 10,5, itu kita menggunakan float. Kita gunakan tipe data float. Float itu difungsikan untuk menyimpan 3, contohnya di sini adalah 3,4, terus 2,1 dan lain sebagainya. Ya, pokoknya bilangan pecahan. Nah, bagaimana bilangan pecahan yang harusnya float, teman-teman simpan di dalam variabel yang bertipekan integer. Bisa disimpan, bisa, tapi nilai di dalamnya itu salah. Kalau ketika float 3,4, teman-teman simpan di dalam variabel yang bertipe datakan integer, 3,4 tadi dia akan menyimpan 3 saja, 4-nya nggak bakalan bisa disimpan, gitu ya. Nah, untuk identifier variabel sama konstanta dan juga tipe data untuk tiap-tiap variabel, saya harap teman-teman mencari referensi di modul, juga ada di modul praktikum, terus di internet, di buku-buku banyak sekali apa sih tipe data, karena skop dari variabel tipe data itu sangat singkat. Kita nanti langsung implementasikan saja bagaimana menggunakan tipe data dan variabel di dalam program Dev C++ nya. Nah, sebelum kita masuk ke Dev C++, jadi struktur program dari bahasa C itu adalah seperti ini. Ya, ada include IOStream, terus ada integer main. Jadi kalau include IOStream ini, baris yang diawali dengan tanda crash ya atau hashtag, itu sering disebut dengan nama preprosesor. Nah, preprosesor di sini memasukkan bagian dari standar kode bahasa C
yang sering disebut dengan nama header, yaitu IOStream. Nah, header tersebut berguna untuk melakukan standar operasi input dan output. Nanti kalau ada misalkan operasi-operasi aritmatika yang lain, kita harus turunkan dengan menggunakan hashtag include ini. Kalau IOStream itu adalah input output itu. Jadi dia bisa melakukan input, dia bisa melakukan output. Nah, untuk int main atau integer main, in main kita sebutkan. Nah, baris ini adalah deklarasi sebuah fungsi. Fungsi itu sendiri merupakan satu perintah atau sekumpulan perintah yang memiliki tujuan tertentu dalam penyelesaian masalah. Nah, int atau integer adalah tipe datanya dan main adalah nama fungsinya. Setiap nama fungsi itu harus diikuti oleh tanda buka kurung dan tutup kurung yang berguna untuk pengisian parameter nanti di materi-materi selanjutnya. Oke, ini adalah tampilan Dev C++. Saya gunakan Dev C++ versi 5.11. Jadi untuk membuat program pertama itu kita pilih file, habis itu new dan source file, atau shortcutnya adalah Ctrl N. Oke. Nah, kita akan coba untuk kita akan mencoba untuk membuat program mencari luas lingkaran. Nah, hal default pertama yang teman-teman lakukan di bahasa C itu kita membuat tubuh program itu sendiri berupa include. Karena kita akan menampilkan input dan output, kita includekan IOStream ya. Habis itu in main. Nah, segini aja kita sudah melakukan default cara menulis program di dalam Dev C++. Nah, kemarin ada 3 hal yang harus kita ketahui di dalam tubuh bahasa C. Yang pertama itu adalah areal sini. Ini adalah area untuk deklarasi variabel. Kalau di sini berarti variabelnya bertipe global, maksudnya bisa diakses di dalam fungsi masing-masing. Nah, kalau di dalam sini baru kita ini adalah body utama atau program utama di sini. Tidak? Di sini menentukan input dan output. Nah, kita di dalam sebuah algoritma itu penyelesaian masalah secara sistematis dan logika. Untuk menghitung luas lingkaran, kita akan menentukan apa dulu? Yaitu jari-jari. Yang kita tentukan adalah jari-jari. Berapa jari-jari lingkaran tersebut? Untuk menyimpan data jari-jari di dalam sebuah program, kita simpan di dalam variabel. Di sini kita akan deklarasikan sebuah variabel. Karena jari-jari itu bisa jadi teman-teman jari-jarinya bisa desimal atau angka 1, 2, 3, atau juga jari-jari tersebut bisa juga berupa bilangan pecahan. Bisa. Berapa jari-jarinya? 3,5 berarti pecahan. Nah, kalau pecahan ataupun bilangan biasa, ya kita gunakan tipe data float saja. Float itu memang untuk menyimpan bilangan pecahan. Tapi ketika dia nilai jari-jarinya adalah 3, berarti yang disimpan adalah 3,0. Aman berarti. Float jari. Artinya kita sudah memiliki satu variabel yang namanya jari. Nah, karena luas lingkaran,
rumusnya adalah PR kuadrat ya. Nah, di sini pi kali untuk luas lingkaran ya PR kuadrat. Kita harus membuat sebuah konstanta fluid yang namanya pi, yang nilainya 3.14. Nah, untuk di dalam program sendiri, kita inputkan jari itu sama dengan 5. Nah, kita langsung di sini di dalam body program utamanya kita memasukkan nilai dari jari-jari itu adalah 5. Nanti selanjutnya kita akan mencoba dengan 5 itu dimasukkan melalui keyboard gitu ya. Sementara 5 itu nilai dari jari-jari tersebut kita masukkan di dalam program utama sendiri. Nah, ini artinya kita memasukkan angka 5 ke dalam variabel jari. Nah, sekarang kita akan menghitung luas dari lingkaran tersebut. Nah, di sini kita akan membuat rumus luas dari lingkaran tersebut. Luas lingkaran itu sama dengan jari kali jari pi r kuadrat, berarti pi dikali r dikali r, pi r kuadrat. Luas lingkaran, luas ling di sini adalah variabel, tapi kita belum deklarasikan variabel. Kita deklarasikan juga di sini. Float luas lingkaran. Nah, di sini kita akan menampilkan luas dari lingkaran tersebut ke dalam output dalam sebuah program. Jadi dengan menggunakan printf luas lingkaran titik 2 ini akan ditampilkan nanti. Terus kita ambil nilainya adalah nilai float tersebut, dan dari mana nilainya, dari variabel mana, dari luas ling tersebut. Titik koma. Oke, jadilah program sederhana untuk menghitung luas lingkaran. Kita simpan dulu filenya dengan Ctrl S atau save. Kita simpan di sembarang tempat aja dulu. Namanya adalah luas lingkaran. Save. Nah, untuk memulai melakukan eksekusi program, kita gunakan execute. Kalau mau mencoba di-compile dulu, kita compile dulu dengan F9, atau kita langsung run F10, atau F11-nya adalah compile dan run. Compile itu adalah memeriksa dari program tersebut sebelum di running, sebelum dieksekusi oleh sistem, oleh program, oleh komputer kita. Nah, kita periksa dulu compile dengan F9. Dia akan melakukan processing. Nah, di sini terdapat error. Errornya apa? Nah, maaf, di sini kurang kurung kurawal buka. Oke, jadi seperti itu. Integer main kurung buka kurung tutup, terus kurung kurawal, dimulai dengan kurung kurawal, diakhiri dengan kurung kurawal lagi. Kita Ctrl S lagi, kita execute dan compile lagi. Nah, di sini terlihat error 0, warning juga 0. Artinya
program ini bisa siap dijalankan, tidak memiliki permasalahan nanti ketika di running. Nah, langsung saja kita running dengan F10. Hasilnya bisa dilihat, luas lingkaran itu adalah 78,5. Ya. Nah, kasus yang lain kita bisa buatkan program yang lain, kita Ctrl N lagi. Kembali lagi kita gunakan include IO stream. Habis itu adalah integer main kurung awal kurung tutup. Oke, kita membuat seperti itu sebagai defaultnya. Kita balik ke slide dulu. Nah, di sini kita ada latihan. Buatlah algoritma yang menerima sebuah masukan dan menampilkan hasil kuadrat dari bilangan masukan tersebut. Nah, bagaimana algoritmanya? Kita siapkan satu bilangan masukan dan menampilkan hasil kuadrat dari bilangan tersebut. Hasil kuadrat berarti bilangan dikali dengan bilangan. Kita gunakan integer saja untuk uji coba bahwa bilangan yang kita masukkan adalah bilangan desimal. Integer dari bilangan habis itu adalah kita akan menghitung, kita akan memberikan bilangan tersebut itu sama dengan 6. Artinya yang kita akan cetak, printf yang akan kita cetak itu adalah hasil kuadrat dari angka 6. Berarti 6 kali 6, harusnya hasilnya adalah 36. Printf hasil kuadrat itu adalah dari persen I. Persen I-nya yang kita ambil adalah persen integernya atau nilai dari integernya. Nanti teman-teman cari persen I, persen F, persen D, dan lain sebagainya sebagai hasil dari bahasa C di googling ya. Nah, di sini adalah bil dikali dengan bil. Dalam hal ini saya tidak menggunakan variabel untuk menampung hasil kuadrat bilangan tersebut. Langsung hasilnya adalah bil kali bil. Diperhatikan script dengan seksama. Jadi di sini saya tidak menekankan teman-teman bisa langsung mengerjakan membuat program, tapi algoritma dari soal yang tadi adalah kita harus menentukan bilangan itu dulu. Baru bilangan tersebut dikalikan dengan bilangan karena yang diminta adalah hasil kuadrat dari bilangan tersebut. Yang ketiga, tampilkan. Yang pertama, menentukan bilangan tersebut. Bilangan yang saya tentukan adalah 6. Habis itu, yang kedua adalah menghitung bilangan tersebut dengan menghitung hasil kuadrat bilangan tersebut dengan bilangan kali bilangan, dan di sini sekaligus menampilkan dengan fungsi printf. Ada pertanyaan, Pak, kalau algoritmanya dijabarkan ke dalam 3 baris bisa nggak, Pak? Bisa. Di sini kita lakukan perintah lagi satu adalah bil dikali atau hasil itu adalah bil kali bil, titik koma. Nah, berarti di sini bukan bil kali bil, kita ambil hasilnya dari variabel hasil. Kita Ctrl S, kita simpan dengan nama kuadrat misalkan, kita save.
dan kita compile dulu F9 untuk melihat apakah program tersebut ada error atau tidak. Ternyata ada error. Nah, di sini errornya mengatakan hasil was not declared in the scope. Artinya variabel hasil di dalam program utama itu tidak dikenal. Agar dikenal, kita harus mendeklarasikan berupa variabel yang kita beri nama hasil. Kita Ctrl S, habis itu kita compile lagi, dan tidak ada masalah, error 0, warningnya 0, baru kita bisa melakukan running program. Hasil kuadrat sama dengan 36, karena bilangan yang kita tentukan adalah 6, berarti 6 kali 6 adalah 36. Kita lanjut ke soal berikutnya. Buatlah algoritma yang menerima 3 buah masukan dan menampilkan hasil pertambahan ketiga bilangan tersebut. Oke, ini gampang ya. Kita harus memiliki 3 bilangan dulu, yaitu bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3. Habis itu menjumlahkan ketiga bilangan tersebut. Dan selanjutnya kita menampilkan hasilnya. Seperti di awal lagi, kita buatkan tubuh program bahasa C dulu. Include IOStream. Habis itu adalah in main. Nah, sebagai catatan di sini kita bisa berikan garis miring program menjumlahkan 3 bilangan. Oke. Yang pertama yang perlu kita persiapkan adalah kita harus memiliki 3 bilangan, dan 3 bilangan itu harus kita masukkan ke dalam variabel agar compiler bisa mengenali. Oleh karena itu, di sini kita lakukan misalkan float bilangan 1, float bilangan 2, float bilangan 3. Nah, karena bilangan 1, bilangan 2, dan bilangan 3 itu sama tipe datanya yaitu float, penulisannya bisa kita ringkas sebenarnya menjadi float bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3. Karena satu jenis tipe data. Nah, di sini kita sudah memiliki 3 tipe data. Bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3. Atau hasil penjumlahnya juga kita masukkan dalam variabel yaitu hasil jumlah. Nah, kita tentukan bilangan 1 itu adalah 5. Bilangan 2 itu adalah 7, dan bilangan ketiga itu adalah 3. Berarti hasil jumlah itu sama dengan bil 1 ditambah dengan bil 2 ditambah dengan bil 3. Kita tentukan outputnya berupa printf hasil penjumlahan sama dengan yang kita tampilkan adalah floatnya yang didapat dari variabel hasil jumlah titik koma. Nah, kita Ctrl S, disimpan dulu projectnya, jumlah. Habis itu kita compile, tidak ada error. Tidak ada error ya. Errornya 0, warningnya 0. Habis itu kita running. 5 ditambah 7
12. 12 tambah 3, 15. Hasil penjumlahannya adalah 15. Oke, yang terakhir kita akan belajar bagaimana bilangan ini kita masukkan melalui keyboard. Kalau yang di sini kan kita angka 5, angka 7, dan angka 3. Kita masukkan langsung di tubuh program itu sendiri. Sekarang 5, 7, dan 3 atau bilangan-bilangan yang lain kita masukkan dengan melalui keyboard. Nah, dengan soal yang sama, kita akan membuat program di mana penginputannya melalui keyboard. Include IOStream in main kurung kurawal buka dan tutup. Nah, di sini kita memiliki misalkan contohnya adalah luas lingkaran yang di awal tadi deh. Ada float, nah di sini kita mencari penjumlahan dua bilangan saja. Kita harus memiliki dua variabel yang namanya bil1 dan bil2 yang nanti digunakan untuk menyimpan angka yang dimasukkan melalui keyboard ke dalam variabel. Variabelnya bil1 dan bil2. Nah, di program utama yang pertama kan kita harus algoritmanya adalah kita harus menentukan bilangan 1 dan bilangan kedua tersebut. Langsung saja di sini printf masukkan bilangan pertama titik koma, kita menggunakan fungsi scanf. Scanf itu adalah apa yang dimasukkan ke dalam sebuah keyboard itu akan disimpan nanti ke dalam sebuah variabel. Scanf yang diambil adalah nilai dari persen i-nya dan dimasukkan ke dalam variabel bil1. Begitu juga dengan printf, masukkan bilangan 2. Apa yang dimasukkan, apa yang diketik di keyboard itu akan dimasukkan ke dalam variabel bil2. Yang diambil adalah nilai integernya dari variabel bil2. Nah, ketika kita memasukkan bil1 dan bil2 itu akan disimpan di dalam variabel bil1 dan bil2. Nah, sekarang hasil itu adalah bilangan 1 bil1 ditambah dengan bil2. Terus kita akan menampilkan hasilnya ke layar. Hasil penjumlahan itu adalah yang diambil adalah persen dari i yang diambil dari variabel hasil. Kembali lagi agar tidak error, kita harus menambahkan hasil itu adalah berupa variabel. Nah, di awal tadi kita sepakat ada dalam sebuah program atau dalam sebuah proses program itu ada input, di sini ada proses, dan di sini ada output. Oke, ada input, ada proses, ada output. Inputnya adalah dua bilangan, prosesnya adalah ya tergantung kasus permasalahan yang akan diselesaikan. Kalau dalam hal ini adalah penjumlahan dua bilangan, berarti prosesnya adalah bilangan 1 ditambah dengan bilangan 2. Yang hasilnya itu disimpan di dalam variabel hasil yang kita deklarasikan sudah di variabel global
yang bertipe datakan integer. Kita simpan input keyboard, sembarangan aja namanya. Saya simpan, habis itu saya execute, coba compile dan run langsung. Dia memeriksa dan langsung men-run. Nah, hasilnya seperti ini. Kita akan dihadapkan untuk melakukan pengisian dari bilangan tersebut. Masukkan bilangan 1, kita coba 5. Oke, ternyata ada error. Masukkan angka 1, 4. Masukkan bilangan yang kedua, itu 5. Hasil penjumlahnya adalah 9. Oke, itu untuk penginputan melalui keyboard. Jadi kalau penggunaan keyboard, penginputan melalui keyboard, kita instruksikan user untuk memasukkan sesuatu sebagai inputnya. Apa yang dimasukkan di keyboard itu di scanf dan disimpan ke dalam sebuah variabel seperti ini. Habis itu kita lakukan sebuah proses. Kita ingat kalau di dalam sebuah program ada input, ada proses, ada output, berarti ini adalah inputnya. Inputnya adalah kita tentukan bilangan 1, bilangan 2, prosesnya menjumlahkan bilangan tersebut, dan outputnya adalah menampilkan hasil dari penjumlahan tersebut. Nah, dalam pertemuan ini kita berfokuskan kepada teman-teman memahami membuat sebuah variabel. Tentukan variabelnya dulu, sesuatu yang ada nilai, agar program atau si compiler bisa mengenali nilai yang ada. Nilai tersebut harus kita masukkan atau kita simpan ke dalam sebuah variabel. Ya, demikian untuk pertemuan kedua. Kita membahas tentang konstanta dan variabel dan bagaimana penulisan konstanta dan variabel dalam Dev C++. Kita ketemu lagi di pertemuan ketiga, di mana pertemuan ketiga kita isi dengan tugas dan kuis. Untuk tugas dan kuis nanti silahkan teman-teman akses classroom-nya. Nanti saya sampaikan beberapa tugas sebagai latihan yang harus teman-teman kerjakan. Terima kasih dan jaga kesehatan.